2231 Membangun kembali kebaikan lama. 23. 2. Ini adalah hal-hal yang aku selidiki. Li Hongrui tidak menjawab barang terlebih dahulu, dia hanya bertanya. Apakah suamiku dan, tidak tahu. Pria itu menggelengkan kepalanya. Mereka tidak tahu. Li Hongrui mengangguk, mengambil tas dokumen, dan membukanya dengan santai. Sebagian besar transaksi antara asisten dokter dan Su Zijin. Su Zijin juga sangat berhati-hati dalam memberikan uang. Biasanya dia langsung mengambil uang tunai dan kemudian menyetorkannya ke akun miliknya. Jika kontak bukan karena Ni Zining menembus pribadi mereka, mungkin transaksinya dengan Su Zijin tidak akan pernah dipublikasikan seumur hidup. Banyak juga di sini. Sejak kapan dokter ini membelikan kekasihnya LV? Kapan ganti mobil bagus? Hitung-hitung sudah dimulai sejak lebih dari setahun yang lalu. Setiap kali asisten dokter membeli barang mewah di dalam, biasanya Gu Qingqing mengalami sesuatu. Misalnya, ketika Gu Qingqing keguguran setahun yang lalu dan sekarang hamil lagi. Terakhir kali Anda melihat mereka menghubungi, seharusnya Gu Qingqing berencana membuat janji untuk operasi kelahiran. Apa semua urusan Gu Qingqing? Dia hanya tahu bahwa putrinya tidak pernah menyukai Gu Qingqing sejak kecil. Tanpa diduga, dia telah menyelidiki masalah Gu Qingqing sejak putrinya kembali ke Tiongkok. Ia merasa sedikit tidak nyaman. Ia tahu putrinya sangat membenci Gu Qingqing, dan ia tidak membiarkan ibunya menjadi pengasuh di rumah mereka. Dan juga, nona baru-baru ini sering menghubungi Wu Weimei. Dalam kalimat ini, Li Hongrui juga melihat daftar telepon yang dia hubungi dengan Wu Weimei, dan dengan santai menerima catatan panggilan di dalamnya puluhan halaman. Belakangan, Su Zijin merasa sedikit tidak enak, jadi Wu Weimei mengubah nomor ponselnya untuk menghubunginya agar tidak ketahuan. Dia juga banyak membantu Gu Qingsan keluar dari penjara. Tentu saja, dia meminta perusahaan pinjaman hipotek keluarga Gu untuk membeli rumah keluarga Gu dengan harga yang sangat menguntungkan. Sekarang keluarga Gu dikatakan berhutang jutaan, dan mereka ditagih hutang oleh rentenir. Li Hongrui sedikit terkejut ketika mendengar Su Zijin menghubungi Wu Weimei. Ketika dia mendengar Su Zijin menipu rumah keluarga Gu, dia mengangguk lega. Orang ini seharusnya tidak peduli, karena keluarga Gu, karena Gu Qingqing, putri kesayangannya selalu menderita. Selain itu, mengenai Tuan Su, berita ini sudah agak lama. Setahun yang lalu, ia dan keluarga Lin memiliki banyak kontak. Baru-baru ini tidak ada. Setahun yang lalu, saat itu, dia masih belum sakit, dan terkadang dia terlibat dalam masalah perusahaan. Dia tidak ingat kerja sama antara Su Zongsu dan Lin Sui. Tapi itu sudah setahun yang lalu, sekarang tidak apa-apa. Sampai di sini, semuanya sedikit rumit. Jadi kali ini Gu Qingqing menghilang, apakah suamiku dan terlibat di dalamnya? Ini, tidak ada yang spesifik, seharusnya tidak ada ringkasan. Li Hongrui menghela nafas lega. Kali ini Su Zongsu yang memimpin. Dia sangat berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Entah itu mengumpulkan 3 juta yuan dari berbagai tempat, menghubungi Zhang Ying, melalui Lucy setelah menghubungi Chen Wenji, setiap langkah sangat diperhatikan, dan sulit untuk dideteksi. Setelah berbicara tentang ini, Li Hongrui merasa bahwa dia hampir selesai berbicara. Hanya ada 2 lembar kertas yang tersisa di dalamnya. Ia mengambil 1 lembar dengan santai, yaitu laporan pemeriksaan fisik Su Zijin dan Gu Qingqing. Penyelidik benar-benar merasa tidak ada yang perlu sinkronisasi, jadi dia hanya menambahkan 2 angka. 2232 Membangun kembali kebaikan lama. 24. 0 Begitu Li Hongrui membukanya, yang pertama adalah pemeriksaan fisik Gu Qingqing. Begitu dia mengambilnya, itu adalah foto ID dan tanggal lahirnya. Setelah melihat foto Gu Qingqing, ia terlihat tersenyum dan cantik. Ketika dia tertawa, matanya seperti bulan sabit. Ia adalah tipe orang yang lebih disukai oleh para tetua. Ketika dia pertama kali datang ke rumah Su, dia benar-benar tertipu olehnya. Dia merasa bahwa anak ini tampan, pintar, dan penurut. Bahkan ada yang mengatakan bahwa dia mirip dengan Su Zipei. Siapa yang tahu, ketika dia datang ke rumah keluarga Su, hubungan Zipei dan Zijin menjadi berantakan. Li Hongrui melirik Gu Qingqing, tetapi ia melihat tanggal ulang tahun Gu Qingqing dan Su Zijin tinggal beberapa hari lagi. Ya, saat itu dia menerima Wu Weimei untuk menjadi pengasuh di rumah mereka karena ketika dia melahirkan Sang Xia,
keluarganya tidak ada di sisinya, berkat dia memberitahu dokter, dia tidak akan meninggal. Tidak ada yang lain, semua indikator fisiknya cukup normal, dan dia hamil baru-baru ini. Yang tersisa adalah laporan tubuh Su Zijin. Awalnya dia tidak ingin melihatnya, tetapi tiba-tiba dia berpikir bahwa putrinya telah melakukan pemeriksaan fisik sebelumnya, tetapi dia tidak pernah membiarkan dirinya melihatnya. Dia menarik napas lega setelah melihat semua indikator tubuhnya. Dia bangkit dan berkata, "Terima kasih. Aku ingat, jangan beritahu Zhong Su dan Wei Yai tentang masalah ini." "Ya, Nyonya." Pria itu mengangguk. Baru saja akan pergi, Li Hongrui tiba-tiba menemukan sesuatu yang salah. Setelah memindai lagi, dia melihat kolom golongan darahnya kosong. "Ini, apa ada yang salah dengan pemeriksaan fisik ini? Kenapa golongan darah putriku tidak diisi? Apakah dokter sengaja tidak mengisinya?" Pria itu menggelengkan kepalanya. "Tidak mungkin. Masing-masing dari masing-masing pelanggan VIP semuanya membuat file terpisah. Selain dokter yang merawat, mereka juga dilengkapi dengan asisten dokter. Saya juga kesulitan mendapatkan data ini, jadi tidak mungkin sengaja tidak diisi. Tapi ini tidak benar, ini hanya golongan darah saja, kenapa dokter tidak menulis?" Li Hongrui hanya merasa aneh bahwa indikator lain dari remaja tertulis, dan hanya golongan darah yang tidak terisi. Gu Qingqing yang dia benci pun menulis, atau tipe B. Ketika berbicara tentang golongan darah, sepertinya aku sedikit terkesan. Pria itu berkata, "Dokumen ini saya unduh dari arsip online. Ketika saya pergi menyelidiki, saya melihat file data tulisan tangan asli, sepertinya kolom jenis darah Nona Vienes memiliki tulisan tangan. Kemudian saya melapisinya lagi. Jadi, dokumen yang dimasukkan tidak terisi. Mungkin itu salah. Bukannya kamu baru saja menyatakan, VIP pelanggan membuat file secara terpisah, dan ada orang khusus yang memeriksanya. Apalagi jika kesalahan penulisan sebelumnya disebutkan, mengapa mereka masuk tanpa verifikasi?" Dia tidak terlalu memikirkannya, melihat putrinya setelah kembali, dia langsung berkata, "Putriku, apa kau mau melakukan pemeriksaan fisik lagi? Pemeriksaan terakhir, kamu juga tidak membuat yang lain, apalagi golongan darah apa dan sejenisnya. Jika sesuatu terjadi di masa depan, ada sebaiknya mengambil tindakan terlebih dahulu." Ketika mengatakan hal lain, ekspresi Su Zijin langsung berubah begitu dia menyebutkan golongan darahnya. Petik 2. "Bu, kenapa tiba-tiba memikirkan ini? Saya dalam keadaan sehat dan tidak perlu melakukan pemeriksaan. Bukankah sebelumnya sudah diperiksa? Itu setahun yang lalu. Pemeriksaan fisik harus setahun sekali. Saat pergi ke rumah sakit hari ini untuk memeriksa ulang, aku melihat dokter yang bertanggung jawab atas dirimu. Dia mengatakan bahwa tidak ada kolom golongan darahmu dan memintamu untuk melakukan pemeriksaan lagi." 2233 kebenaran terungkap 1. Su Zijin tersenyum. "Oke, aku akan pergi beberapa hari lagi." Li Hongrui masih bertanya-tanya, "Hua, apakah kamu terlihat buruk? Sepertinya tidak ada semangat di wajahmu. Apalagi yang dia pikirkan? Apakah Nizining tidak bertanggung jawab?" "Tidak, mungkin dia tidak tidur nyenyak." Su Zijin dengan santai menjawab, "Aku akan melakukan pemeriksaan dalam beberapa hari lagi." "Tidak perlu. Kebetulan besok aku harus pergi ke rumah sakit. Dokter yang ingin aku temui hari ini sudah mengambil cuti dan baru kembali besok. Kamu bisa ikut denganku. Ini bukan masalah besar. Lagi pula, melakukan pemeriksaan selama setengah jam saja." Oke. Su Zijin menyetujui permukaannya, lalu menoleh untuk mencari asisten dokter. Asisten dokter sudah lama dibuka. Terakhir kali ketika dia mencarinya, dia sudah bersiap untuk mengemasi barang-barangnya dan pergi. Bagaimana dia bisa mengubah golongan darahnya? Su Zijin tidak berdaya, berpikir dengan hati-hati dan berkata kepadanya, "Begini, bantu aku mencari kantong B tipe atau darah jenis, yang harus dijual di rumah sakit, kantong darah, dan tabung reaksi tes darah Anda, berikan saya yang baru. Saat aku datang ke rumah sakit besok pagi, aku akan menghubungimu. Ingat, darah yang sehat, jangan yang sakit." Ini tidak sulit, asisten dokter langsung menyetujuinya. Pagi berikutnya, dia secara khusus meminta dokter untuk membantu mengambil darah. Kemudian, dia menemani Li Hongrui ke departemen dokter yang dia tuju. Melihat Li Hongrui masuk dengan matanya sendiri, dia berkata, "Bu,
Aku akan menunggu di luar. Li Hongrui berpura-pura setuju, dia segera keluar, dan Dokter Li Hongrui juga sangat aneh, bukankah saya meresepkan obat Anda terakhir kali? Selama Anda tidak marah baru-baru ini, jangan terlalu banyak mengubah suasana hati. Bisakah Anda makan resep sesuai resep? Apa? Apa yang membuat Anda merasa tidak nyaman? Oh, tidak apa-apa. Begini saja, aku ada urusan di luar dulu, jadi kamu bisa menuliskan resep yang sama bertahan seperti resep yang lalu. Meski dokter merasa aneh, Li Hongrui langsung keluar tanpa banyak bertanya. Ia mengikuti Su Zijin sejenak dan melihatnya memasuki ruang teh. Dia menunggu di samping. Tidak lama kemudian, ruang teh membuka pintu. Yang pertama keluar adalah asisten dokter itu, dan kemudian Su Zijin. Dia mengikutinya lagi, kali ini dia pergi ke ruang penyimpanan tabung reaksi setelah tes darah, memilih botol miliknya, merobek labelnya, dan menjatuhkan darah di tabung reaksi. Setelah itu, ia mengeluarkan sekantung darah dari bagasi, menuangkan yang baru, dan menempelkan kembali labelnya. Setelah semuanya selesai, dia baru berjalan kembali. Li Hongrui kembali ke departemen dokter sebelum dia membuka pintu. Kemudian Su Zijin membuka pintu dan berpura-pura tidak ada yang terjadi. Beberapa orang berbicara lagi sebentar. Tidak lama setelah itu, resep Li Hongrui sudah selesai. Laporan pemeriksaan fisik Su Zijin juga sudah keluar. Golongan darah B jenis, yang lainnya tentu semuanya normal. Dia juga dengan sengaja berkata, "Jadi, kamu dan Mama adalah satu golongan darah. Di lain waktu, jika bank darah tidak mencukupi, sepertinya Mama bergantung padamu." Su Zijin tidak menyangka bahwa dia akan mengatakan ini. Dia tersenyum kaku dan berkata, "Tentu saja." Li Hongrui baru saja melihat segalanya, tidak peduli seberapa besar hatinya, dia masih meragukan sesuatu. Putrinya baik-baik saja sebelumnya, dan wajahnya hanya berubah ketika dia berbicara tentang golongan darah. Apa arti berbeda golongan darah? Atau dia punya penyakit atau sesuatu? 2234 kebenaran terungkap 2. Dia juga secara khusus meminta dokter untuk memeriksa denyut nadi putrinya. Dokter Qi ini sangat hebat, kamu jarang datang ke sini dan meminta untuk membantu memeriksa denyut nadinya. Dokter itu juga mengangguk, lalu mengambil denyut nadinya dan berkata, "Hua sangat sehat, hanya sedikit flu." Hati Li Hongrui sedikit demi sedikit tenggelam. Dia masih tidak menyerah dan bertanya, "Apa benar-benar tidak ada pertanyaan lain? Dokter, Anda harus melihat lebih dekat." Dokter itu tampak aneh. Kalau dia harus mengatakan sesuatu, dia agak marah, tapi tidak perlu diobati, makan lebih ringan saja sudah cukup. Kebanyakan orang pasti senang mendengar bahwa keluarganya baik-baik saja. Tanpa diduga, wajah Li Hongrui berubah drastis, seolah tidak bisa dipercaya. Sebenarnya, ketika dia menerima laporan tentang tubuhnya kemarin, dia memiliki sedikit bayangan samar, tetapi dia tidak berani memikirkan hal ini. Tidak ada orang yang berpikir tentang hal ini. Siapa sangka, setelah membesarkan putrinya selama lebih dari 20 tahun, mungkin dia bukan darah dagingnya sendiri. "Nyonya Su, ada apa?" Dokter bahkan lebih aneh lagi. Li Hongrui bereaksi dengan cepat dan mengangguk pada waktu yang lama. Petik 2. Dia mengatakan 3 kali berturut-turut. Baiklah, seharusnya dia mengambil 1. Baguslah kalau tidak ada apa-apa. Tapi dia benar-benar tidak bisa mengatakan apa-apa. Jika dia tidak melihat Su Zijin mengganti kantong darahnya dengan matanya sendiri, dia sendiri tidak akan mempercayainya. Tunggu, jika Sang Xia mengganti kantong darahnya sendiri, dan dia tidak ingin menunjukkannya kepada mereka setelah menjalani pemeriksaan sebelumnya, maka itu membuktikan bahwa dia mungkin sudah mengetahui latar belakangnya. Dia bukan putrinya sendiri, lalu siapa? Ada beberapa hal yang tidak Anda pikirkan dan tidak Anda pikirkan sama sekali. Setelah ini, kemungkinan muncul. Seseorang muncul di kepalanya seperti batu dan api, dan sosok yang paling tidak ingin tetapi paling mungkin muncul. Hampir pada saat wajah itu muncul, mata Li Hongrui menjadi hitam, dan tubuhnya meluncur ke bawah dengan lembut dalam sekejap. Su Zijin dan dokter terkejut, mereka menjadi lebih baik dan sibuk, dan Li Hongrui bangun setelah waktu yang lama. Dokter menyuapinya air liur, kemudian segera memeriksa denyut nadinya. Petik 2. Kamu ini sedang panik, awalnya jantungmu tidak baik, tekanan darahmu masih tinggi, jadi kamu harus merawatnya dengan baik.
Su Zijin juga terkejut, Bu, kamu tidak apa-apa. Li Hongrui terdiam sejenak, lalu mengangguk lagi. Su Zijin bertanya lagi, Dokter, apakah ada yang salah dengan ibuku? Bagaimanapun, Su Zijin menanyakan hal ini, dan hatinya akhirnya merasa sedikit lebih nyaman. Dokter berkata, penyakit ini, emosi yang paling tabu sedang berfluktuasi. Jaga dirimu baik-baik, seharusnya baik-baik saja. Su Zijin baru menghela napas lega. Setelah menunda beberapa saat, Li Hongrui juga tenang. Setelah pulang, dia segera kembali ke kamarnya untuk beristirahat. Setelah bangun, dia segera memanggil pelayan dan bertanya, di mana Hua-Hua? Sang Xia belum kembali. Petik 2. Li Hongrui mengangguk. Pergi ke dalam ruangan untuk membersihkan. Pelayan itu masih sedikit aneh. Ini sudah malam, sekarang bersih-bersih. Li Hongrui mengangguk. Segera, tidak ada yang perlu dikatakan lagi, pergilah bersihkan. Tidak lama kemudian Su Zijin kembali. Begitu mendengar bahwa ibunya sedang membersihkan kamarnya, dia benar-benar sedikit takut dengan izin dengan Huai Mei, atau hal-hal lain. Dia pun segera naik ke atas. Ibu, kenapa kamu pikir sekarang sedang membersihkan kamar? Aku baru saja melihat kamarmu sedikit berantakan dan menyuruh orang untuk berkemas. Li Hongrui mengangguk, tetapi menyembunyikan beberapa rambut di tangannya. 2235 kebenaran terungkap 3. 0 Setelah Su Zijin mendengarkan, saat itu tidak ada reaksi yang terlalu besar, namun beralih ke belakang, dia segera beralih ke belakang, dengan wajah serius menyapu seluruh penjuru rumah, menemukan bahwa sang ibu memang hanya meminta seseorang untuk mengganti selimut dan selimut, mengganti tirai, meja, bahkan lemarinya tidak dibuka, barang-barang di dalamnya juga masih berada di tempatnya, tidak ada jejak gerakan yang sama sekali. Seketika dia merasa lega. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa dia telah dilihat oleh Li Hongrui ketika dia melihat sesuatu secara diam-diam. Dia menoleh dan segera mencari seorang detektif swasta. Dia diam-diam memilih sendiri beberapa rambut berbulu dan sampel air liurnya, dan menyerahkannya kepada detektif swasta. Butuh 3 atau 4 hari untuk menemukan barang secepat mungkin. Setelah menelepon, dia menelepon Ni Zining. Sejak Ni Zining memberitahu polisi tentang keanehan Su Zijin dan keluarga Su, meskipun polisi tidak mengungkapkan siapa orang yang melaporkan kasus tersebut, Su Zongsu yang tajam telah membukakan yang mencurigainya. Dia dan Li Hongrui awalnya tidak puas dengan Ni Zining. Dengan keraguan ini, mereka secara alami tidak ingin berhubungan lebih banyak dengannya. Selain itu, ada banyak masalah dalam beberapa hari ini. Masalah Su Zijin sendiri sangat berantakan. Bagaimana dia masih ingin mencari Ni Zining? Kali ini Li Hongrui menelepon dan mengajaknya keluar untuk bertemu. Ni Zining telah membuat rencana untuk melanjutkan perlawanan dengan keluarga Su di masa depan, yang tidak mengherankan. Namun di akhir, Li Hongrui menambahkan satu kalimat. Jangan katakan kepada siapapun tentang pertemuan kita kali ini. Orang tuamu tidak perlu mengutarakan, apalagi Sang Xia, jangan mengungkapkan. Keluar dengan tenang, jangan sampai orang lain tahu. Ni Zining sedikit terkejut, tetapi dia mengangguk. Li Hongrui mengajaknya ke kafe yang agak jauh dan menemukan sebuah kotak. Ni Zining mengatur napasnya dan masuk. Begitu dia masuk, dia melihat Li Hongrui duduk dengan tegak, hanya ada secangkir kopi hitam di depannya. Dia memesan secangkir sendiri. Setelah kopi datang, Li Hongrui memerintahkannya untuk menutup pintu ruangan. Suasana di dalam sangat serius. Meskipun Ni Zining sudah mempersiapkan diri, masih sedikit yang diambil untuk menghadapi situasi ini sendirian. Setelah meminum air dari jakunnya ke atas dan ke bawah, ia menyesap kopi lagi, dan kegembiraannya mereda untuk sementara waktu. Dia saja ingin bertanya kepada Li Hongrui tentang sesuatu, tetapi pihak lain langsung bertanya kepadanya. Ketika kamu mengalami kecelakaan mobil setahun yang baru lalu, sepertinya kamu menyebutkan sesuatu. Ini tentang Sang Xia, kan? Ni Zining terkejut, lalu mengangguk. Ada hal seperti itu. Ada apa? Ni Zining sedikit bingung, ini adalah hal yang tidak baik untuk Su Zijin, tapi apa yang dia takutkan sekarang? Jika masalah Gu Qingqing kali ini benar-benar disebabkan oleh Su Zijin, ia tidak akan pernah berkompromi. Dia berpikir sejenak, wajahnya menjadi suram. Aku ingat saat itu Su Zijin melakukan pemeriksaan pranikah denganku, tetapi laporan pemeriksaan itu terus menyembunyikan dirinya dan tidak mengizinkanku melihatnya. Saya pernah melihatnya secara tidak sengaja. Sebenarnya,
Laporan pemeriksaan itu sudah lama ada. Selain itu, dia juga menyelidiki tubuh Gu Qingqing. Aku sedikit curiga, kemudian diam-diam mengikutinya. Pada hari kecelakaan itu, aku menemukan bahwa dia diam-diam membuat janji dengan detektif swasta untuk menyelidiki Gu Qingqing. Dan apa? Li Hongrui sepertinya mendengar hal penting dan segera bertanya, bahkan suaranya agak tinggi. Dan aku juga melihat bahwa apa yang dia selidiki sepertinya adalah pengalaman hidup Gu Qingqing. 2236 kebenaran terungkap 4. Apa katamu? Katakan lagi. Meski suasana hati Li Hongrui agak tidak biasa, dia masih bisa mempertahankan sikap dasarnya. Tapi kali ini, dia hampir kehilangan kendali. Dia tiba-tiba bangkit dari tempat duduk dan menumpahkan gelas di atas meja. Ni Zining terkejut. Ia segera bangun, memegang cangkir yang jatuh, dan mengambil beberapa tisu untuk menyeka meja. Begitu dia menyeka, Li Hongrui dengan panik menyela. Petik 2 titik titik titik. Kamu baru saja mengatakan. Itu Qingqing. Ni Zining juga aneh, pengalaman hidup Gu Qingqing, Li Hongrui bereaksi begitu keras. Dia juga menjelaskan, sebenarnya, aku juga tidak terlalu yakin, karena dia dan detektif swasta itu sedang berbicara di dalam ruangan. Aku tidak bisa mendengarkan dengan cermat. Tapi aku memang mendengar mereka menyebutkan nama Gu Qingqing, juga melihat laporan pemeriksaan fisik yang ditulisnya, dan sertifikat tes DNA yang menggunakan nama palsu. Jika bukan menyelidiki Gu Qingqing, siapa lagi yang bisa bersembunyi? Kamu tahu saat itu, kenapa tidak mengutarakan? Ketika Li Hongrui mengatakan ini, dia menggertakkan gigi. Dia melihat golongan darah Gu Qingqing, tipe B. Dia tidak ingin menebak seperti itu, tapi mungkin ini mungkin bukan asumsi yang dia inginkan. Setelah itu aku mengalami kecelakaan mobil. Setelah bangun tidur, beberapa bulan kemudian, aku menyadari bahwa semuanya tidak berubah. Aku pikir semuanya sudah lewat. Lagi pula, jika memilih Qingqing sendiri, dia pasti tidak menginginkan ibu dan kakaknya seperti itu. Sang Xia, ibu dan saudara laki-laki Sang Xia, meskipun saat ini belum ada kepastian, hasil tes pribadi Sang Xia dan dirinya belum keluar, tetapi tidak tahu mengapa, ketika mendengar ini, jantungnya sedikit menegangkan. Apa lagi yang kamu tahu? Katakan apapun yang kamu tahu. Dia perlahan mendongak lagi, nadanya bahkan lebih mendesak. Ni Zining ragu-ragu sejenak. Awalnya dia berpikir apakah dia akan menceritakan masalah ini, tetapi setelah membujuknya lama, karena Li Hongrui telah mengajaknya keluar, dia pasti tahu segalanya. Dia berkata dengan tegas, aku tahu apa, sepertinya aku memiliki bibi Li, Paman Su, yang kalian tahu. Meskipun tidak ada bukti hilangnya Gu Qingqing kali ini, tapi kalian seharusnya tahu lebih banyak daripada aku, kan? Dokter yang bertanggung jawab atas tubuh Qingqing, tapi ia sudah lama berhubungan dengan Sang Xia. Viennes dan orang Amerika itu Lucy, bukankah selalu ada persahabatan? Bukankah dia juga sudah menghubungi Bibi Wu dan Gu Qingsan secara pribadi? Kau tahu segalanya. Mengapa kau bertanya mengenainya? Maksudmu, serangan terhadap Qingqing kali ini mungkin benar-benar dilakukan di belakang. Aku tidak mengatakan apa-apa dan tidak memiliki bukti sama sekali. Apa yang telah Anda lakukan, Anda tahu itu. Menindas wanita lemah, keluarga Su Anda benar-benar hebat. Ni Zining mengatakan ini, dan dia telah menyerah. Dia juga mengakui keluarga Su ingin berkencan dengan keluarga Ni. Sebelumnya, Su Zijin hanya mengintimidasi, tapi sekarang dia menculik dan membunuh orang. Li Hongrui benar-benar bingung, terutama bantahan Ni Zining, yang mengatakan bahwa kepalanya berdengung. Setelah cukup lama, dia baru sadar. Sang Xia bertanya lagi, kapan Sang Xia berhubungan dengan keluarga Gu? Setidaknya setahun yang lalu, rupanya Bibi Wu lebih baik terhadap Xia daripada Qingqing. Aku tidak tahu, aku pikir dia dan Xia adalah ibu dan putri. 2237 kebenaran terungkap 5. Ni Zining belum tahu, kata-katanya yang sembarangan ini langsung menusuk hati Li Hongrui. Dia sendiri tidak tahu bagaimana mengucapkan selamat tinggal kepada Ni Zining, juga tidak tahu bagaimana dia kembali ke rumah. Begitu dia memasuki pintu, jam di dalam ruangan tiba-tiba berbunyi, dan pelayan datang menyapa, Nyonya. Dia tiba-tiba sadar dan mengangguk. Setelah beberapa saat, dia bertanya, di mana? Zhong Sudan. Tuan dan Nyonya tidak kembali. Dia mengangguk lagi,
Memegang eskalator di sepanjang jalan, pergi ke ruang kerja, mencari album foto sekolah menengah Su Zijin, dan melihatnya. Album foto sekolah menengah adalah kesempatan langka bagi Su Zijin dan Gu Qingqing untuk berada di bingkai yang sama. Ia melihat foto itu dan matanya tertuju pada Gu Qingqing untuk waktu yang lama. Gu Qingqing saat SMA belum tumbuh sepenuhnya, tetapi ia sudah menjadi seorang wanita cantik. Sebenarnya, jika dilihat dari dekat, dia benar-benar mirip dengan dirinya ketika dia masih muda, dan wajahnya mirip dengan keluarga Su. Tidak heran pada pandangan pertama melihatnya, semua orang mengira dia mirip dengan Su Zipei. Di sisi lain, Su Zijin yang ada di sebelahnya memiliki alis tipis yang mirip dengan Gu Qingsan. Sebenarnya dia selalu tahu, tapi kenapa dia tidak pernah memikirkan hal ini? Banyak hal yang tiba-tiba membanjiri pikiran. Misalnya, ketika Wei Mei baru saja datang ke rumah untuk bekerja, Wei Yai selalu membenci Gu Qingqing dan selalu mengubah caranya. Wei Mei tahu bahwa dia tidak pernah membela Gu Qingqing, dan dia akan meminta maaf atas benar atau salah. Pada saat itu, Li Hongrui mengira Wei Mei yang berbicara tentang aturan dan aturan. Dia tahu tentang rasa hormat dan inferioritas. Mengapa dia tidak pernah berpikir bahwa dia mungkin sudah mengetahui identitas Su Zijin, dan bahkan mungkin datang ke keluarga Su untuk bekerja. Ada juga membaca buku. Dia telah mencapai hasil yang baik sejak dia masih kecil, dan Su Zongsu terkenal teliti. Di keluarga kakak tertua, Su Zipei juga seorang siswa teladan setiap tahun. Hanya saja, nilai sang Xia sangat buruk. Mereka menganggap mereka terlalu memanjakan diri. Tapi Gu Qingqing bisa mempelajarinya. Mengapa Gu Qingqing merasa benci dengan apa yang dia lakukan saat itu, dan merasa bahwa Gu Qingqing memiliki rencana? Jika dia tidak berbicara, dia sedang membuat perhitungan di dalam hatinya. Dia berdebat karena dia tidak sopan. Dia sedikit lebih dekat dengan Ni Zining, dan dia khawatir putrinya akan putus cinta. Ia kemudian menikah dengan Leng Xicheng dan menunggangi mereka. Semakin dia hidup dengan baik, semakin dia tidak bahagia. Mungkin karena Su Zijin selalu mengatakan bahwa dia bukan gadis itu di depan mereka, dan dia bahkan memiliki persepsi yang buruk tentang Gu Qingqing. Tapi sekarang, dia tidak pernah berinisiatif untuk memprovokasi keluarga Su. Selain Ni Zining yang benar-benar menyukainya, Su Zijin selalu berinisiatif untuk mencari kesalahan. Jika masalah kali ini benar, jika Gu Qingqing benar-benar milik mereka. Jadi apa yang mereka lakukan selama bertahun-tahun? Memisahkan dia dan Ni Zining, memprovokasinya berulang kali, mungkin kali ini suaminya juga ikut merencanakan penculikan dan pembunuhan, yang hampir membunuh. Tidak, belum ada hasil akhir, dan dia hanya membuat perbandingan dirinya dengan Su Zijin, tanpa menilai Gu Qingqing. Tapi kenapa, lubang di jantung semakin besar dan dalam. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Gu Qingqing. Leng Xicheng telah tinggal di rumahnya selama beberapa hari, tidak peduli bagaimana dia mengusirnya, dia selalu tidak akan pergi. Sayangnya, Gu Qingqing tidak tahan lagi. Ia membuka pintu kamar dan ingin Leng Xicheng pergi ke ruang tamu. Tanpa diduga, ia melihat Leng Xicheng sedang menjawab telepon. Aku tahu, aku akan segera ke sana. 2238 kebenaran terungkap. 6. Begitu Leng Xicheng menutup telepon, ia menoleh dan menemukan Gu Qingqing ada di belakangnya. Leng Xicheng segera berkata, Qingqing, aku ada sedikit urusan, aku ingin keluar sebentar. 0. Dia melihat Gu Qingqing mengangguk, sepertinya akhirnya bisa mengundangnya keluar. Ia segera menjawab, aku meminta temanku untuk menemukan Xiaxi. Jangan khawatir, aku akan melakukan yang terbaik untuk memeriksa masalah kali ini dan tidak akan membiarkanmu menderita. Gu Qingqing mengangguk lagi, ia masih ingin mengatakan sesuatu. Leng Xicheng sepertinya sudah menebak kata-kata Gu Qingqing, jadi dia pergi dulu. Setelah Leng Xicheng keluar, Gu Qingqing masih menunggu di dalam rumah untuk sementara waktu. Ketika tidak ada kabar dari Leng Xicheng di luar, ia juga bangkit dan keluar, tujuannya adalah rumah sakit lain di Yancheng. Sebelumnya, Leng Xicheng berada di sini dan sulit untuk dihubungi. Ia juga mendengar bahwa asistennya dibeli oleh Su Zijin. Bahkan jika ia tidak mengaku, rumah sakit yang berafiliasi adalah wilayah Leng Xicheng, sehingga ia tidak berani pergi ke sana. Ketika dia tiba di rumah sakit ini, dia secara alami akan membuat janji untuk operasi kelahiran. Namun, ada banyak orang yang berjanji untuk operasi di rumah sakit ini.
Dokter meminta untuk melakukan pemeriksaan fisik sederhana dan membantu membuat janji untuk operasi 5 hari kemudian. Setelah semuanya selesai, dia naik taksi dan menikmati Leng Xicheng tidak ada. Sejujurnya, beberapa hari di sini Leng Xicheng sedikit berubah. Selain gagal membuat sarapan di hari pertama, di rumah dalam beberapa hari berikutnya, dia tidak membaca resep online setiap hari atau melihat catatan kehamilan setiap hari. Dia akan mengingatkannya ketika dia makan, dan dia akan menyusul ketika dia keluar, pergi ke pasar sayur untuk membeli sayuran, dan dia akan mengeluarkan buku catatan kecilnya untuk melihat hidangan apa yang tidak baik untuk wanita hamil. Terkadang dia berkata dengan ringan, "Aku tidak akan menginginkan anak ini, kamu tidak perlu repot-repot." Setiap kali Leng Xicheng mendengarkan, berekspresi menjadi kaku, dan kemudian dengan cepat meredam, nadanya tetap tenang seperti biasa. Bagaimanapun juga, tubuhmu adalah yang paling penting. Bahkan jika itu bukan untuk anak-anak atau untuk dirimu sendiri, kamu juga harus memaafkannya. Sejujurnya, Leng Xicheng saat ini tampaknya benar-benar berbeda dari orang di masa lalu yang memiliki dagu terangkat. Dia tidak tahu apakah perubahan ini bersifat sementara atau permanen, tetapi perubahan saat ini tidak dapat membuatnya merasa nyaman untuk bersamanya lagi. Dia masih ingin pergi dan menginginkan kehidupan barunya. Dia tetap tidak pergi, jadi dia memutuskan sendiri. Namun, setelah membuka pintu, dia melihat sebuah cangkir rebus di atas meja di ruang tamu, dan selembar kertas yang ditulis tangannya menekan di bawah cangkir rebusan. Petik 2. Ada sarang burung walet di dalamnya. Aku memilih bulu burung walet dan hanya menaruh sedikit gula. Kamu bisa melihatnya jika panas. Ketika dia kembali, hari sudah siang dan dia benar-benar masuk ke microwave selama 30 detik seperti yang dia katakan. Buka tutup dan minum, masukkan kurma merah, wolfberry dan gula batu, rasanya manis. Jelas-jelas ia seperti menampung udara, tapi ia meminumnya dengan hangat, tetapi ia sedikit merasa sedih, sepertinya ia memiliki perasaan yang sama di hatinya. Tanda hubung. Pada saat yang sama, Leng Xicheng duduk di kursi di sebuah rumah di Yancheng. Ia berlutut di depannya dengan kuat khawatir dengan tali, dan Xia dengan ekspresi panik. Pengarahan Xia juga tidak bodoh. Setelah Leng Xicheng melarikan diri dari pernikahan, ia tidak menunggu Leng Yunting memecat posisinya. Ia takut Gu Qingqing akan menyelesaikan masalahnya dan segera melarikan diri. Leng Yunting tidak membantu menemukan seseorang, jadi dia mencari bantuan Mo Dongyang dan dengan cepat menemukan tempatnya. Katakan saja, apa yang kamu lakukan dan siapa yang menyuruhmu? 2239 Kebenaran terungkap 7. Tentu saja, Guru Xia tidak bodoh, jadi ia segera menyangkal. Tuan Leng, apa yang Anda bicarakan? Siapa lagi yang menghasutku? Aku hanya melindungimu. 4. Leng Xicheng menundukkan kepalanya dan melihat tusukan di rahangnya. Setelah Xiazi selesai berbicara, dia tidak berbicara untuk waktu yang lama. Lalu dia berkata perlahan, tidak ingin mengutarakan. Sudahlah, saya juga bukan orang yang tidak masuk akal. Jika Anda tidak ingin mengutarakan, jangan katakan. Setelah mengutarakannya, dia melihat ke belakang. Berikan obat itu kepadanya. Xia Weiyai terkejut. Dia melihat Leng Xicheng meminta seseorang untuk membawakan keinginan obat untuknya, lalu menuangkan puluhan tablet. Suaranya sedikit bergetar. Leng, Presiden Leng, apa ini? Leng Xicheng mengangkat kelopak mata, ekspresi masih tenang. Oh, tidak apa-apa, hanya obat kehamilan. Jangan khawatir, benda ini tidak akan mati, jika Anda benar-benar tidak sengaja meninggal. Jangan khawatir tentang masalah pensiun, keluarga Anda tidak akan menderita. Memberinya makan. Beri makan beberapa kali lagi jika tidak bisa makan sekaligus, beri dia minum air, pastikan dia menelannya. Dingin, Presiden Leng. Xiazi sama sekali tidak menyangka Leng Xicheng akan menggunakan cara seperti itu sehingga kakinya lemas. Leng Xicheng menunduk lagi dan melihat telunjuknya lagi. Untuk apa masih melamun? Beri obat, cepatlah. Melihat obat itu masuk ke mulut, Xia Tui akhirnya pingsan. Petik 2. Tuan Leng, aku akan mengatakan semuanya. Waktu itu aku memang menghentikan Nona Gu yang datang mencarimu. Kelopak mata Leng Xicheng berkedut, suaranya juga terdengar sangat tajam. Nona Gu, mau memanggil. Nyonya. Xia Zijun terkejut dan segera mengubah kata-katanya.
Ya, aku memang menghentikan istriku. Dia memberikan cek agar dia tidak terlibat. Dia juga mengancamnya, jika tidak patuh, langsung memberinya obat. Sebuah cek, 10 juta yuan, uangnya masih banyak. Leng Xicheng menekan tubuhnya dan mendekati wajahnya, katakan, siapa yang memberi uang? Petik 2 titik 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 titik. Itu Nona Su. Dia yang memberikannya padaku. Xiazi tidak berani menyembunyikannya lagi, dia mengutarakan dengan sangat baik. Pada saat itu, Anda dan dia begitu baik, baik secara terbuka, bertunangan, dan segera menikah. Kami benar-benar berpikir bahwa Nona Su akan menjadi Nyonya Leng di masa depan, dan dia sangat murah hati pada kami. Jadi ketika dia menelepon, aku mendengarkan dia. Apa yang dia perintahkan padamu sesuatu yang lain? Katakan. Biasanya, Wei Yai meminta kami untuk melaporkan keberadaan Anda, terutama apakah ada wanita lain di sekitar Anda, yang lain benar-benar hilang. Leng Xicheng mengerutkan kening, meskipun awal dan pembelian pembunuh ini tidak ada hubungannya dengan Sun Yanzhen, tapi dia hampir mencelakainya dan anak-anaknya. Jika dia tahu bahwa Gu Qingqing memiliki anaknya, dia tidak akan pernah menikah dengan Sun Yanzhen. Sebenarnya, ketika Gu Qingqing berbicara tentang cek, ia berpikir bahwa itu mungkin Sun Yanzhen. Selama waktu itu, hanya dia yang menandatangani cek untuk Sun Yanzhen untuk melihatnya membeli pernikahan. Tetapi setelah dikonfirmasi, dia masih ingin menamparkan wajahnya. Wanita lagi, dan juga karena wanita di sekitarnya mencelakainya. Gu Qingqing benar, tidak penting apakah ia menyelamatkan wanita-wanita itu atau tidak. Yang penting, mereka berani dan berani. Dia yang membesarkan para wanita ini, jelas-jelas dia ingin dia mati, tapi dia malah membiarkan para wanita ini menindasnya. Tepat pada saat ini, ibu menelepon. Cepat kembali, keluarga Su sudah datang. 2240 kebenaran terungkap 8. 1. Ayahmu sedang marah sekarang. Jika kamu ada di Yancheng, cepatlah kembali. 3. Keluarga Su datang. Tepat. Jika mereka tidak datang, mereka akan datang. Setelah aku akan segera kembali. Menutup telepon, mata Leng Xicheng kembali seperti Leng Rui sebelumnya. Ia pun bangkit. Ia mengancingkan kancing baju dan manset. Apa dia terlibat dalam hilangnya Qingqing? Jika kau menyembunyikan sesuatu, aku akan membunuhmu. Setelah mengatakan itu, Leng Xicheng membuka matanya. Xiazi yang akrab dengannya tahu bahwa ini adalah penampilan sebelum marah. Jika Sun Yanzhen masih berpartisipasi dalam masalah ini, dia tidak akan pernah mengampuni dirinya sendiri. Dia segera menyangkal, Tuan Leng, Anda pikir tujuan Nona Su adalah untuk menikah dengan Anda, bukan untuk memiliki kebencian yang mendalam terhadap istri Anda. Mengapa Anda harus membunuh? Bahkan jika dia ingin membalas dendam pada Nona Gu, mungkin dia tidak akan siap untuk sementara waktu. Leng Xicheng mengancingkan kancingnya, merapikan pakaiannya, dan berjalan keluar. Ia tidak lupa memberi perintah kepada pelayan. Bawa dia juga. Dengan cepat dia kembali ke rumah tua keluarga Leng. Sebelum dia memasuki pintu, dia mendengar suara keras dari jarak jauh. Persiapan pernikahannya begitu besar, tapi begitu dia pergi, sudah hampir setengah bulan, bahkan tidak ada penjelasan. Meskipun keluarga Su bukan keluarga Leng yang terbaik, tapi bukankah mereka juga diintimidasi? Leng Yunting yang ada di dalam belum menjawab, namun Leng Xicheng yang ada di luar sudah masuk. Petik 2 titik titik titik. Siapa yang ingin aku jelaskan? Semua orang melihat keluar dan melihat bahwa pria itu mengenakan setelan jas yang rapi dan berjalan masuk dengan ekspresi acuh tak acuh. Begitu orang tua keluarga Su melihatnya seperti ini, mereka juga marah pada Leng Yunting. Luo Qingsui sedikit terkejut dan khawatir saat melihat terlihat tampan. Hanya Sun Yanzhen yang menangis, dengan penampilan yang lembut dan bijaksana, tidak terlihat sama sekali bahwa dia benar-benar membeli pengawal yang mengikutinya selama bertahun-tahun dan akan membunuh anaknya. Leng Xicheng, akhirnya kamu muncul. Yang berbicara adalah Papa Su. Dia melangkah maju dan berkata, kamu harus menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi hari ini. Leng Xicheng mengangkat dagunya, kebetulan, ada beberapa hal yang ingin aku tanyakan dengan jelas. Berlutut. Melihat penampilan Leng Xicheng yang masih memberontak, Leng Yunting hampir gila dan mengerutkan kening. Leng Xicheng segera berlutut, hanya berlutut di Leng Yunting, dan tidak meninggalkan sedikit pun pada Sun Yanzhen. Aku tidak peduli dengan masalah sebelumnya.
Katakan padaku, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Aku sudah membuat pilihan. Leng Xicheng berlutut dengan tenang, pernikahan ini, aku tidak akan menikah. Apa katamu? Begitu Leng Xicheng mengatakan ini, semua orang di ruangan itu tercengang. Terutama Leng Yunting. Katakan sekali lagi. Leng Xicheng tidak takut, ia langsung mendongak dan menatap dengan suara keras. Aku sudah bilang, aku tidak akan menikah dengan Yan Zhen. Istriku hanya bisa Gu Qingqing. Brengsek. Leng Yunting sangat marah dan menamparkan wajahnya. Leng Xicheng menegakkan punggungnya dan tidak bisa bergerak, tetapi wajahnya langsung bengkak. Kamu menganggap pernikahan sebagai permainan anak-anak. Jika kamu ingin menikah, maka tidak akan menikah. Jika kamu tidak menikah, keluar dari rumah Leng hari ini. Luo Qingsui baru saja akan membujuknya, tetapi Leng Xicheng mengangguk. Petik 2. Aku tidak berencana kembali ke grup Leng. Selanjutnya bab 2241 kebenaran terungkap 9.